Ada job ke Hong Kong 10 orang apa 15 orang bayarnya sekian, jangan mau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel TKB Pemalu Tapi Bohong, Benisa Official. Dan di video kali ini saya mau sedikit sharing ke teman-teman semuanya. Kalau biasanya di Hong Kong itu kebanyakan tenaga kerja Indonesia itu perempuan, tapi sebenarnya ada juga loh yang laki-laki. Dan di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian kira-kira gimana sih prosesnya bekerja di Hong Kong untuk TKL Indonesia. Dan habis biaya berapa? Saya berhasil menemui salah satu di antara mereka dan kita tanya-tanya langsung aja. Bisa diperkenalkan Mas, siapa namanya? Nama saya Freddy. Mas Freddy asalnya dari mana? Dari Blitar, Mbak. Oh, dari Blitar ya. Boleh diceritakan ke teman-teman semuanya sudah berapa lama bekerja di Hong Kong? Saya baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Ya. Gimana sih kok bisa kerja di Hong Kong secara laki-laki gitu loh? Kok bisa sih kerja di Hong Kong? Bisa ceritakan gimana prosesnya dulu itu gimana? Kalau prosesnya itu sama aja seperti cewek ya yang penting kalau cowok itu ada job dulu. Oh, berarti mencari job dulu. Ya, kalau udah ada job, ada majikan udah tanda tangan kontrak kita, ya kita baru proses ke PT. Nanti ya proses seperti TKW lah, sama. Oh, sama. Berarti langkah pertama kita harus punya job dulu. Berarti ada teman yang harus mencarikan job kita lebih dulu gitu. Ya, ada teman boleh, kalau ada temen boleh, kalau ada istri, mungkin pacar atau saudara yang ada di sini bisa. Berarti kalau kayak cewek kan bisa kayak mengirim lamaran pekerjaan terlebih dulu dan agent mencarikan kayak gitu. Dan kalau cowok itu berarti harus kita sendiri yang mencari seperti itu. Iya, kalau cowok kita sendiri mencari. Kalau cewek kan sudah ada majikan ready, tinggal majikan yang pilih yang mana. Tapi kalau job cowok itu kan terbatas. Sedangkan yang mencari banyak, tergantung nasib juga lah di sini. Kalau ibaratnya kita mungkin sudah minta tolong saudara, temen atau pacar untuk mencarikan job, terus kebetulan ada majikan mencari pekerja untuk cowok, ya bisa interview nanti majikan. Kalau majikan mau, ya bisa diproses lanjut. Oh, gitu. Sudah nikah apa belum? Belum, laku-laku, nggak ada yang mau sama saya. Jangan-jangan belum menikah tapi ada hati yang dijaga. Oh, gitu. Terus itu prosesnya dulu Mas Freddy itu berapa lama sih? Kalau saya itu waktu proses sebetulnya lama ya, harus nunggu job teman. Soalnya saya dulu kan ada teman yang kerja di majikan saya, kebetulan dia sudah lama terus mau pulang Indo kan sama itu istrinya. Terus itu cowok. Oh, cowok. Terus saya kan harus menunggu finish kontrak dulu. Jadi jobnya teman saya itu sudah saya booking dulu. Terus majikan ya sudah tanda tangan kontrak saya, oke. Terus saya nunggu finish. Dia finish sebelum 4 bulan itu saya sudah proses. Oh, sebetulnya saya kemarin itu kan pernah saya kesini dulu, tapi pernah ketipu ya. Bukan ketipu, sebenarnya saya mengundurkan diri soalnya lama ya. Terus proses kedua ini teman saya minta tolong sama teman saya, sebenarnya bercanda ya. Itu saya mau proses ke negara lain, terus saya nggak berangkat, terus akhirnya saya tanya sama temen lah, iseng-iseng, ada job gak di sana. Terus kebetulan teman saya itu, saya mau finish, saya mau pindah katanya gitu. Kamu gantiin saya di majikan saya, kerjanya seperti ini ya. Oh ya wes, oke. Terus gimana itu finishnya bulan berapa katanya? Bulan sekian, kamu kirim biodata sekarang. Kebetulan saya terus belum ada paspor, terus saya janji 2 hari bikin paspor. Alhamdulillah jadilah paspornya itu. Terus saya kirim,
sama teman saya itu diajukan ke agent, sama agent itu diajukan ke majikan. Kebetulan yang daftar itu ada sekitar 16 cowok ya waktu itu. Tapi sudah umur semua. Terus dia kebetulan majikannya memilih saya karena saya ini kan paling muda, mungkin paling kuat lah. Ya. Terus akhirnya milih saya, dia tanda tangan kontrak saya, akhirnya terus saya lanjut proses loh. Terus berapa hari kemudian ditelepon dari pihak agensi Hong Kong, terus suruh datang ke alamat sini. Terus saya ditelepon sama pihak PT juga, terus suruh datang alamat sini, harus menyetorkan ibaratnya persyaratan yang harus digunakan itu. Oh, kayak gitu. Berarti intinya sama ini tuh datang ke Hong Kong karena menggantikan job temennya, job laki-laki temennya kayak gitu ya? Iya, menggantikan job teman saya. Kebetulan terus teman saya akhirnya saya nggak jadi ke teman saya, job teman saya itu kebetulan ada job lain itu. Terus saya mau ngambil yang cepat ya, kebetulan teman saya finish bulan 8. Terus saya itu tahun berapa dapat itu? 2017. Terus saya dapat job lain yang lebih maju 3 bulan 7 kalau nggak salah itu. Terus akhirnya saya berangkat bulan 7 itu dapat job yang baru itu. Oh, kayak gitu ceritanya. Dan berarti butuh proses semuanya berapa lama? Kalau proses itu 4 bulan saya. 4 bulan. Berarti kayak paspor kayak gitu samain ngurus sendiri apa PT yang ngurusin sih? Kebetulan kan kalau cowok kan harus ngirim biodata dulu ya. Kalau cewek kan harus cuma mungkin perlengkapan akte, KTP, KK dan sebagainya disetorkan ke PT, nanti ke PT terus disetorkan ke agent dipasarkan ke majikan kan. Tapi kalau cowok itu enggak, kalau cowok itu harus kirim biodata dulu, mulai paspor, nomor paspor, terus ya biodata sama lah, agensi terus ke majikan gitulah. Berarti harus data paspor itu harus lengkap terlebih dahulu, barulah bisa melamar kerja di Hong Kong kayak gitu ceritanya. Ya kalau saya itu dulu begitu, tapi lain PT mungkin caranya berbeda ya. Cuma secara proses sebetulnya sama kayak cewek, cuma mendapatkan job aja yang dan lumayan susah karena harus sendiri mencari job. Kalau nggak ada kenalan memang susah laki-laki bekerja di Hong Kong, makanya cuma sedikit dari mereka yang bisa kerja di Hong Kong kayak gitu. Dan mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya, kira-kira bekerja ke sini itu membutuhkan biaya berapa dan apakah biayanya itu harus dibayar terlebih dahulu cash atau sistem potong gaji seperti itu? Seperti cewek kan potong gaji ya kan, kalau cowok itu gimana sih? Sebetulnya sama juga potong gaji, cuma kalau cowok itu kan karena jobnya jarang, kadang diperjualbelikan saking banyaknya yang minat bekerja di negara tersebut. Akhirnya dari pihak-pihak yang orang tengah itu, misalkan orang akhir kan agent kan, terus orang paling ketiga kan ibaratnya PT, orang tengah yang mengurusin menghandle anaknya itu kan dari calonnya itu. Biasanya sama calonnya diminta. Soalnya job cowok kan harus kadang-kadang mengganti orang yang sudah bekerja di situ. Terus biar jobnya nggak dikasih sama orang lain, mungkin di DP ya, dikasih uang gitu, jangan dikasih sama orang jobnya gitu. Soalnya banyak sekali di sini yang mencari job itu. Kalau cuma pesan-pesan, kalau job kabari, kemungkinan nggak di-resign sama dia karena mendapatkan job seperti itu. Mungkin ada teman yang di sini, jobmu saya pakai, nanti saya kasih uang sekian. Kalau cuma pesan-pesan, pengalaman saya kebanyakan nggak direspon. Soalnya kadang kalau udah ini majikan ada, terus ibaratnya agent oke, nanti dari pihak yang mau bekerja itu mengundurkan diri, terus yang orang yang mencarikan job itu sudah jalan sana jalan sini kan udah rugi biayanya, itu transportasi. Kadang-kadang juga job biar nggak dikasih orang kan dikasih DP dulu ya untuk meyakinkan. Soalnya kalau nanti job udah majikan tanda tangan kontrak, udah pengurusan visa, calon anak terus katanya nggak jadi dengan alasan apa gitu, nggak jadi, terus kan rugi gitu. Siapa yang didenda gitu loh. Jadi kalau membayar dulu DP, ibaratnya uang lelah untuk job lah, ibaratnya begitu kan, ini pertanda kalau memang anaknya serius, benar-benar ingin proses ke Hong Kong. Sebetulnya nggak bayar, sama saja. Berarti cuma sebenarnya prosesnya itu
bisa potong gaji, tapi kalau memang serius dan sudah mendapatkan job harus kita bayar DP sebagai tanda keseriusan kita, seperti itu. Berarti bayar DP-nya itu dikasih ke orang yang mau diganti apa dikasih ke agensi? Ya biasanya orang yang ngurusin itu. Kalau agent kan enggak ini ya, agent kan enggak mencarikan job kadang-kadang. Cuma pesen saya ada job cowok, nanti kan kayak agent itu kan ada pengurusnya anak Indo yang mungkin membantu ya. Kalau minggu aja itu kan yang mencarikan apa itu job gitu kan. Makanya kadang-kadang ya anak yang part time di situ yang kemudian mencari ceperan untuk mencarikan job-job itu biasanya ya anak itu, nanti terus sebagian dikasihkan sama TKL itu biar nggak dikasihkan orang gitu. Ya biar jobnya dikasih aja lah. Kalau cuma ngomong aja kan kadang-kadang udah dijagain, ternyata kan orangnya nggak serius, batal kalau namanya merugikan orang. Dan kalau bicara nominal, kira-kira butuh biaya berapa sih Mas kerja ke Hong Kong? Prosesnya itu butuh biaya berapa? Mahal nggak sih? Kalau ke Hong Kong itu tergantung ya. Kalau langsung dapat job dari istri, kemungkinan satu majikan butuh cowok gitu ya, mungkin gratis sama saja, mungkin biaya proses saja. Ya potongannya seperti cewek. Tambahnya mungkin minta uang saku apa enggak. Tapi kalau kita nggak ada siapapun yang membantu, kita cuma cari terus ingin sekali mendapatkan job di sini, pengen kerja di sini, ya caranya seperti itu, minta tolong ke teman-teman siapa, nanti terus tolong carikan job, nanti saya kasih uang sekian, saya mau bayar sekian, saya mau bayar berapapun yang penting dapat job. Nah, begitu tergantung lah, ada yang membayar, ada yang enggak, tergantung dari linknya itu yang mencarikan. Tapi kalau mau dapatkan job benar-benar secara cepat ya kehilangan uang, tapi kan nggak banyak, kerja di sini berapa bulan kan sudah kembali. Di Taiwan juga bayar sama aja, di Korea juga bayar, di semua Jepang juga bayar, uang. Semua ya butuh modal. Dan bicara nominal Mas, boleh nggak sih berbagi ke teman-teman semuanya berapa sih totalnya? Masih ingat nggak sih berapa kira-kira aja deh, nggak ya seingatnya aja, kan udah lama gitu. Berapa sih biaya proses maksudnya? Keseluruhannya. Kalau sama lah kayak cewek itu. Kalau saya dulu ya sama seperti cewek-cewek itu juga. Oh, berarti potongan juga. Cuma saya ada uang untuk teman saya mencarikan yang ngurusin saya di sinilah. Oh, berarti itu ya, potongan 6 bulan bekerja. Itu potongan sesuai prosedur kalau 6 bulan. Tapi kalau uang saya ditambah sedikit untuk temennya sebagai tanda. Ya, teman saya lah. Gajinya per bulan itu berapa dolar? Saya per bulan itu 1.700 selama 6 bulan. Berarti 1.700 kali 6 bulan, dan kurs sekarang sekitar 181.000 per 100 dolar atau 1.800 per 1 dolar. Jadi keseluruhan totalnya 14.500.000. Seperti itu, dan ditambah dikasihkan ke temannya tadi ya. Ya, untuk tanda terima kasih lah. Ya, tanda terima kasih. Seperti itu. Jadi sekitar totalnya 14.500.000 itu dulu ya. Kalau sekarang juga kurang tahu seperti apa, dan karena sekarang juga ada virus, mungkin juga lebih susah lagi karena cewek pun kalau bekerja di sini sekarang juga ribet dan butuh proses lumayan lama. Seperti itu ya, kira-kira habis gitulah Mas ya, sekitar 14.500.000 itu bisa dicicil ya teman-teman, bisa dicicil selama 6 bulan dengan sistem potong gaji. Buat teman-teman ya, apa-apa kalau teman-teman yang dari Indonesia yang mau proses ke Hong Kong, kalau ditawarin job sama orang siapapun yang dari Indonesia suruh bayar sekian-sekian, jangan mau dulu, kecuali ada koneksi dulu dari Hong Kong ya. Kalau udah punya koneksi dari Hong Kong, dihubungkan sama agent nggak apa-apa. Tapi kalau ditawarin ada job ke Hong Kong 10 orang apa 15 orang bayarnya sekian, jangan mau. Hong Kong tidak memasukkan seperti itu. Hong Kong itu prosesnya jobnya satu baru proses, nggak ada kayak dibuka resmi permit work itu nggak ada. Kalau kayak Malaysia, kayak Jepang, Korea, sama Taiwan tuh nggak ada. Berarti hati-hati penipuan ya teman-teman. Yang ditipu bayar termasuk zaman dulu ya. 30 juta
40 juta kayak gitu, 20 juta itu banyak nggak berangkat. Saya dulu pernah kayak gitu tapi uang kembali saya. Soalnya ada perjanjian. Saya belajar dulu terus dikasih tahu sama teman-teman, kamu diingat dulu jobnya itu soalnya banyak. Terus akhirnya saya teliti sama teman-teman, terus saya mundur itu akhirnya dikembalikan, cuma dipotong biaya medikal. Dan alhamdulillah berapa bulan kemudian rezeki ya, dari saya dulu daftar sekitar 30 orang yang berangkat saya ajak sekarang. Yang lain nggak ada yang berangkat sekali, nggak ada. Cuman saya sendiri yang bisa bekerja di Hong Kong. Soalnya saya kan tetap mencari info terus, maksudnya mencari info bagaimana. Terus akhirnya saya kan terkoneksi terus ya sama teman-teman yang di sini. Akhirnya kan kalau kita mencari terus, kita nggak tahu rezekinya. Kalau kita terus namanya mencari, dapat rezeki kan ada kesempatan ya harus kita ambil gitu loh. Waktu itu ada kesempatan dan aku manfaatkan. Terus jadi, akhirnya ya prosesnya lancar gitu. Harus waspada ya teman-teman. Lebih baik kalian punya koneksi dulu di sini, baru kalian tanya-tanya prosesnya. Kira-kira bisa nggak sih mencarikan job untuk kalian kayak gitu. Dan jangan sekali-sekali mencoba kayak ditawari orang yang sama-sama di Indonesia untuk kerja di Hong Kong dalam jumlah besar. Itu penipuan, berpotensi besar penipuan. Yang penting terkoneksi dulu lah dari sini. Misalkan dengar job di Hong Kong yang ke Hong Kong dari Hong Kong ke Indonesia gitu, terus kamu itu patut dipertanyakan bener nggak. Nanti biasanya dimintain biodata ya, suruh ngirim. Nanti kalau majikan oke, tanda tangan kontrak, nanti pasti di screen lah itu chatnya itu, komentarnya, ngobrolnya sama majikan dari pihak agent itu. Kalau misalkan mau sama kamu, ibaratnya begitu. Oh berarti benar-benar apa ya, ribet pokoknya prosesnya. Kalau berarti memang susah, intinya susah sekali untuk cowok bisa datang ke Hong Kong. Dengan Anda sebenarnya saya baru pertama kali ketemu Mas ini ya, dan ini ceritanya itu temen dari temen saya kayak gitu, dan kita baru kenal dan baru pertama ketemu, dan alhamdulillah orangnya welcome sekali, baik sekali, dan bisa dilihat lajang loh teman-teman kalau mau daftar ya. Daftar jadi apa? Sayang daftar. Ya sudah, sekian dulu pertemuan dari kami TKW dan TKL Hong Kong. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.